Al-Ghazali atau nama panjangnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di wilayah Khurasan, tahun negara Persia, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi dan meninggal pada 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah. Beliau bergelar Hujatul Islam, yaitu seseorang yang bisa memberikan fatwa dalam sudut pandang agama dan logika. Selain itu, beliau juga memiliki gelar alim ulama dan waris al-anbiya. Dalam film Alchemist of Happiness ini yang berkisah tentang perjalanan Imam Al-Ghazali yang mengabdikan hidupnya untuk menyelidiki rahasia keberidaan dengan cara mengatasi keraguan falsafinya serta mencapai pencerahan spiritual. Ilmu yang dipelajari oleh Imam Al-Ghazali adalah yang pertama, ilmu agama Islam. Imam Al-Ghazali secara mendalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam termasuk fikih, usul fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis. Beliau menguasai berbagai mazhab fikih dan mampu berdebat dengan ahli kalam dari berbagai aliran pemikiran. Yang kedua adalah filsafat dan logika. Imam Al-Ghazali mempelajari filsafat Yunani dan Islam serta menguasai logika Aristoteles. Beliau menggunakan logika untuk menganalisis argumen teologis dan filsafat, serta mengembangkan kritik terhadap filsafat Yunani yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, tasawuf. Imam Al-Ghazali mengalami krisis spiritual pada masa mudanya dan akhirnya mendalami tasawuf. Beliau mempelajari berbagai aliran tasawuf dan mengintegrasikan pemikiran sufistik dengan ilmu-ilmu lainnya. Karya Imam Al-Ghazali yang berhubungan dengan tasawuf yang paling masyhur adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, yang membahas perihal penyakit hati, pengobatan, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki pengaruh yang besar terhadap peradaban Islam dan dunia. Dalam bidang pengetahuan teologis, jasa besar Al-Ghazali bahwa ia telah menyajikan kelima rukun Islam, yakni kalimiyah atau kesaksian bahwa Allah itu Esa dan Nabi Muhammad SAW itu Rasulnya, namaz atau sholat wajib yang 5, puasa, zakat, dan haji dengan kata-kata mistik disertai tafsiran mistiknya. Dengan cara itu, ia mengatasi arti yang harfiah dan yang tampak, menggali jauh ke dalam arti yang real dan yang tersembunyi dari nas-nas Al-Quran. Upayanya itu juga berhasil memberikan arti yang lebih dalam dan lebih luas kepada kata-kata dalam Al-Quran, sehingga membuatnya menjadi lebih menarik bagi orang awam maupun ahli fikir. Dalam bidang filsafat, Imam Al-Ghazali juga dikenal sebagai seorang filosof yang sangat berpengaruh. Ia adalah seorang pemikir yang berusaha untuk memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Islam. Karya-karya Imam Al-Ghazali telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan filsafat Islam. Karya-karyanya juga telah menjadi rujukan penting bagi para filosof muslim di berbagai belahan dunia. Dalam dunia tasawuf, Al-Ghazali memiliki peran penting melalui gerakan ortodoksi Sufisme. Al-Ghazali mengikis semua ajaran tasawuf yang menurutnya tidak Islami. Sufisme hasil rekayasanya itu yang sudah merupakan corak baru, mendapat tempat yang terhormat dalam kesejahteraan pemikiran umat Islam. Pemikiran Al-Ghazali tentang tasawuf ini menjadi rujukan bagi para sufi di dunia. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa.